kesempatan video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang pelaut. Bahkan ada yang nggak tahu macam mana kamu bisa kerja seperti itu. Saya bilang, wah panjang lah jelasinnya. Ya, pelaut itu menurut saya, pelaut itu suatu profesi yang cukup banyak diminatin orang. Bahkan di akademi pelayaran sampai ngantri-ngantri anak-anak mau daftar sekolah. Ya, saya ingin cerita sedikit soal perjalanan saya. Itu dulu sekali saya pernah punya keinginan di tahun 90-an. Saya pernah punya keinginan, bahkan saya sempat mengurus paspor. Tapi waktu itu saya, ya namanya kita belum mengerti, belum pandai. Waktu itu saya dapat paspor lembaran, karena waktu ditanya orang imigrasi, bikin paspor mau buat apa? Saya bilang saya mau pergi ke Malaysia. Ternyata jawaban saya salah. Dan itulah akhirnya saya mendapatkan paspor, sertifikat laksana paspor, sertifikat 1 kali perjalanan. Berawal dari situ, waktu itu saya berdua dengan abang sepupu saya. Dan abang sepupu saya dapat, ya lumayan, dapat paspor, buku paspor. Dan abang sepupu saya tinggalkan saya berangkat duluan waktu itu ke Batam. Sekitar tahun 90-an, 90, ya sekitar tahun 92 mungkin kalau tak salah. Jadi waktu itu saya pun macam rasa gimana, mungkin dalam hati saya, nah, abang saya udah tinggalkan saya belayar, sementara saya nggak punya harapan karena saya punya paspor waktu itu, paspor lembaran, sertifikat laksana paspor. Akhirnya saya nggak pakai. Saya putus harapan, dan waktu itu saya nggak berpikir ke arah sana lagi. Saya sempat terpisah dengan abang sepupu saya itu 2 tahun. Nah, setelah itu saya menyusul, tapi saya beda kota. Saya lain kota. Saya merantaunya ke Kepulauan Riau di Tanjung Pinang, dia ke Batam. Akhirnya saya merantau ke Batam. Ikut pemborong kerja bangunan, dan saya akhirnya jumpa teman saya, teman seperjalanan, orang dari Sumatera juga, dari Siantar. Kumpul beberapa bulan, mungkin ada beberapa tahun begitu. Dia jumpa orang Bemarga juga, dan akhirnya dia diuruskan paspor dan diuruskan waktu itu SKP, surat keterampilan pelaut. Dan saya ditinggalkan lagi. Nah, itulah nasib saya. Ya sudah, mau bilang macam mana lagi, saya udah ditinggalkan. Akhirnya saya hidup di jalanan. Terus sekiranya saya rasa di tahun 94, saya menyusul abang saya ke Batam, mencari abang saya ke Batam. Itu sampai di Batam saya ketemu dengan teman-temannya, tapi belum ketemu dengan abang saya sampai seminggu baru ketemu. Pokoknya kalau diceritain panjang, singkat cerita,
Saya berkarya di proyek di darat, dan saya di situ banyak mendapatkan ilmu. Saya kerja di satu perusahaan di Batam, dan saya di situ banyak mendapatkan ilmu-ilmu untuk bekal hidup. Sampai sekarang saya masih pakai ilmunya, ya ilmu mengoperasikan alat. Dan di tahun 2009 saya bekerja di Krenbus di Singapura. Nah, di saat itu saya ketemu dengan teman saya yang tinggalkan saya di Tanjung Pinang tahun 94. Saya kira 18 tahun kami berpisah dan ketemu. Dia tetap menjadi EB. Sementara saya udah punya satu profesi yang bisa saya andalkan di laut ini. Paling tidak saya nggak tergolong paling di bawah. Dari situlah awal mulanya. Akhirnya saya mencicil, membuat sertifikat kelautan, dan akhirnya menjadi profesi saya jadi seorang pelaut. Ya intinya seorang pelaut itu intinya dia harus punya mimpi, dia harus tidak malas untuk mewujudkan keinginannya, dan dia harus memiliki sertifikat. Seorang pelaut kalau nggak mengupdate sertifikat, dia nggak bakal berubah gajinya. Kalau dia bisa update sertifikatnya, dia bisa berubah gajinya sesuai dengan keahlian dan sertifikatnya. Intinya begini, kalau kita ingin menjadi seorang pelaut, kita harus bergaul dengan teman-teman orang pelaut. Ya begitu juga kalau sekiranya kita mau jadi YouTuber, kita harus bergaul dengan teman-teman orang YouTuber. Intinya macam itu. Baiklah, ini ada kilasan balik untuk memori bagaimana perjalanan saya di negara-negara mana saya pernah jalani. Sampai saat ini saya udah injak 12 negara di dunia ini. Keuntungan buat pelaut, kita bisa berwisata, bisa pergi kemana-mana dengan gratis. Ya kerja tapi sambil berwisata gitu. Itulah yang banyak dipikirkan banyak orang. Baiklah, nanti mungkin di video-video yang selanjutnya saya bakal share cerita-cerita, mungkin pengalaman-pengalaman, mungkin sesuatu hal yang mungkin ada manfaatnya untuk teman-teman ataupun adik-adik calon pelaut. Mungkin saya akan bisa berbagi soal apa itu Krenbus, apa itu walk bus, apa itu material bus.